Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Saudaraku yang sama-sama mengharapkan rahmat, ampunan, dan ridho Allah SWT. Pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan kisah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di bawah terik mentari yang membakar, di atas pasir panas yang menyengat di kota Makkah, berjalanlah Abu Quhafah bersama putranya Abu Bakar menuju kuburan berhala di sisi Ka'bah. Setelah sampai, Quhafah berhenti dan berkata kepada putranya, "Wahai anakku, inilah Tuhanmu, bersujudlah kepadanya." Setelah menasihati anaknya, Abu Quhafah pun pergi meninggalkan putranya yang masih polos itu di depan berhala tersebut. Abu Bakar lalu mendekati salah satu berhala dan berkata, "Sekarang aku lapar, berilah aku makanan." Akan tetapi berhala tersebut tidak merespon permintaannya. Ia pun berkata lagi, "Aku adalah orang yang telanjang, berilah aku pakaian." Berhala itu tetap tidak menjawabnya. Abu Bakar lalu mengambil sebuah batu besar, kemudian melemparkannya ke arah berhala itu dan mengenai wajah berhala, sehingga wajah berhala itu hancur. Setelah itu Abu Bakar pulang ke rumah. Abu Bakar mengetahui dengan benar bahwa berhala-berhala ini tidak dapat memberi manfaat apapun mudarat dan tidak dapat mendengar dan tidak pula berbicara. Dia pun tumbuh dewasa dalam keadaan beriman dan tidak pernah bersujud kepada satu berhala pun sepanjang hidupnya. Abu Bakar Abdullah bin Abi Quhafah Utsman bin Amr bin Taim al-Quraisy tidak pernah mengenal permainan-permainan yang melalaikan seperti para pemuda lain yang hidup sebelum datang Islam. Dia tidak pernah minum khamar dan tidak pernah mengenal perbuatan maksiat. Bahkan dia selalu menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan milah ajaran Ibrahim alaihissalam. Dia memperdagangkan harta bendanya hingga Allah membuatnya kaya karena sifat amanah dan kejujuran yang melekat pada dirinya. Saat itu di Mekah, setiap kelompok masyarakat dalam suku Quraisy dibebani suatu pekerjaan yang harus mereka lakukan. Bani Taim yang merupakan keluarga Abu Bakar adalah orang-orang yang lemah, jumlah mereka sedikit dan harta mereka juga sedikit. Oleh karena itu mereka pun tidak dapat melakukan satu pekerjaan yang biasa dibebankan pada orang-orang Quraisy lainnya. Kondisi seperti ini terus berlangsung hingga muncul Abu Bakar dari golongan mereka. Abu Bakar menyayangi orang-orang fakir, suka membantu orang yang dizalimi dan menolong orang-orang yang lemah. Dia sering menanggung pembayaran diat yang dibebankan pada suku Quraisy. Bahkan dia sering membayarnya melebihi jumlah yang seharusnya dibayarkan. Karenanya semua orang Quraisy mencintainya karena perbuatan-perbuatan dan akhlaknya yang baik. Di antara jalan-jalan yang ada di Mekah dan di sekitar Ka'bah, Abu Bakar berkenalan dengan Alamin, orang yang dapat dipercaya, Nabi Muhammad SAW. Saat itu Allah belum mengutus Muhammad sebagai Nabi, akan tetapi Allah Ta'ala telah menyatukan mereka berdua dengan usia yang tidak terlalu jauh. Usia Abu Bakar 2 tahun lebih muda daripada Rasulullah. Allah juga menyatukan hati mereka berdua untuk sama-sama mencintai Allah Ta'ala, menyembahnya, menjaga amanah, melakukan perbaikan, dan berkata dengan jujur. Dan memang sebelum datangnya Islam, mereka berdua adalah orang-orang yang terkenal jujur. Ketika Allah Ta'ala mengutus Muhammad SAW sebagai Rasul, Abu Bakar adalah orang yang pertama kali mengimani hal ini. Kisah tentang masuknya Abu Bakar ke dalam Islam sangat singkat dan menakjubkan. Ketika Abu Bakar mengetahui bahwa Rasulullah Muhammad telah diutus sebagai Rasul, dia pun mendatangi Rasulullah lalu berkata kepadanya, "Wahai Abu Qasim, hal apa yang telah aku dengar darimu itu?" Nabi berkata, "Memangnya apa yang telah kamu dengar dariku, wahai Abu Bakar?" Abu Bakar menjawab, "Aku telah mendengar bahwa sesungguhnya engkau telah mengajak manusia untuk kembali kepada Allah dan engkau mengakui bahwa engkau adalah utusan Allah." Nabi berkata, "Benar, wahai Abu Bakar, sesungguhnya Allah telah menjadikanku sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Dia telah mengutusku untuk seluruh umat manusia." Mendengar itu Abu Bakar berkata, "Demi Allah, aku sama sekali tidak pernah menemukan sesuatu kebohongan pun pada dirimu.
engkau memang pantas untuk menyampaikan risalah agama Allah, karena engkau adalah orang yang dapat dipercaya, selalu menyambung tali kekerabatan dan selalu berbuat baik. Selanjutnya Abu Bakar pun langsung menyatakan dirinya masuk Islam. Sejak saat itu Abu Bakar mengerti bahwa sesungguhnya Islam merupakan jalan menuju ke surga, dan bahwa barang siapa yang telah masuk Islam, maka hendaklah dia berkorban dengan diri dan hartanya. Abu Bakar pergi menemui Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, dan Talhah bin Ubaidillah untuk mengajak mengikuti ajaran Rasulullah, dan mereka pun masuk Islam atas bimbingan Abu Bakar. Mereka lah golongan sahabat yang dijamin masuk surga. Melihat peran Abu Bakar, Rasulullah SAW bersabda, Abu Bakar adalah orang yang telah dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Sejak saat itu Abu Bakar mendapat gelar Al-Atiq, orang yang telah dibebaskan oleh Allah dari siksa api neraka. Iman dalam hati Abu Bakar telah berubah menjadi sebuah gunung yang kokoh dan tidak dapat digerakkan oleh goncangan-goncangan yang menerpa, serta tidak dapat ditukar dengan harta benda. Bahkan Abu Bakar telah menjadi seorang laki-laki yang apabila imannya diletakkan pada salah satu piringan timbangan, lalu diletakkan pula keimanan umat Islam pada satu piringan lainnya, niscaya keimanan Abu Bakar akan lebih berat, dan hal itu akan berlangsung hingga datangnya hari kiamat. Sebagian orang menyangka bahwa Abu Bakar menjadi orang yang kaya raya karena ia mewarisi harta benda ayah ibunya, akan tetapi kenyataannya tidak. Abu Bakar adalah seorang pedagang yang jujur hingga Allah Ta'ala menjadikannya kaya raya. Bahkan harta kekayaannya mencapai 40.000 dirham. Dia merupakan seorang yang memiliki banyak familinya, seorang yang menafkahi keluarganya, memberikan nafkah kepada ayahnya yang terkena penyakit buta di akhir hayatnya, menafkahi ibunya yang telah lumpuh, bahkan yang memenuhi kebutuhan saudara-saudaranya yang masih kecil. Setelah Allah Ta'ala mengutus Nabi-Nya Muhammad SAW untuk membawa agama Islam, dakwah yang disebarkan dilakukan secara sembunyi selama 3 tahun. Selanjutnya Allah memerintahkan kepada Nabi-Nya untuk menyebarkan agama Islam kepada seluruh umat manusia dengan cara terang-terangan. Sejak saat itu orang-orang musyrik pun mulai memusuhi Islam dan para pengikutnya. Mereka menganiaya orang-orang Islam yang lemah, dan mereka memusuhi orang-orang Islam yang kaya. Bahkan orang-orang yang berkunjung ke Mekah akan mendengar teriakan orang-orang yang disiksa dan rintihan kaum lemah, yang mana teriakan dan rintihan itu keluar dari orang-orang muslim yang disiksa dan dianiaya dalam mempertahankan agama Allah. Saudaraku yang sama-sama mengharapkan rahmat ampunan dan ridho Allah SWT, sementara untuk sesi pertama kita akhiri, kita dapat mengambil pelajaran dari kisah Abu Bakar yang benar-benar bersih dari syirik. Ketika kecil tidak mau untuk menyembah kepada berhala, dijaga oleh Allah SWT. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Nanti selanjutnya akan kita lanjutkan lagi kisah Abu Bakar berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kifran masis. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.